Halo Sobat Polri, selamat bergabung di SSDM Podcast. Ikhlas melayani, tulus melindungi. Halo Sobat Polri, selamat bergabung di SSDM Podcast. Podcast yang membahas topik-topik mengenai pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia Polri. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kabag Diapers, Rodal Pers SSDM Polri, yaitu Komisaris Besar Polisi Fadli Samad. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak. Halo Sobat Polri. Gimana kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Sehat, ya. sehat. Sehat ya Pak. Tanpa kekurangan satu apapun. Wih ya Pak. Baik Pak, izin Pak. Kan kalau di Polri ini tiap tahunnya selalu ada rekrutmen anggota ya Pak ya. Iya. Dari masyarakat yang minat untuk menjadi anggota Polri ya Pak ya. Nah terus kan barangkali nih ada Sobat Polri yang keluarganya ingin mendaftar kayak gitu Pak. Mungkin bisa bantu jelaskan ke kami Pak melalui gimana sih caranya gitu Pak untuk jadi anggota Polri. Mungkin kan anak saya gitu menjadi anggota Polri gitu ya Pak ya. Amin, amin ini luar biasa. Atau siapa anak Bapak atau Iya. siapa gitu kan, ponakan atau siapa. Semuanya gitu boleh. ceritanya. Pak. Ya, jadi terima kasih Mbak. Jadi kalau kita melihat bahwa kebutuhan atas kompetensi itu merupakan suatu keharusan secara itu. Iya, Pak. Termasuk Polri, di mana lingkup tugasnya sangat luas, memang kita membutuhkan calon-calon atau talenta-talenta yang tersebar di seluruh masyarakat. Dan kita harus mencari betul-betul merekrut orang yang kompetensinya sesuai tiap tahun untuk kita tempatkan nanti untuk bertugas di kepolisian. Jadi di semua, baik itu di pulau-pulau terluar, karena kan sekarang susah memang cari di pulau-pulau terluar, Iya, betul. padahal ada masyarakat yang harus dilayani di sana. Iya. Tapi kita mencari anggota-anggota yang dari luar-luar itu memang agak kesulitan. Sehingga tadi nanti banyak semua orang dimiliki kesempatan untuk direkrut masuk anggota Polri ya tadi dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, humanis untuk mendapatkan calon yang betul-betul memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Iya, tersebar di seluruh Indonesia Iya. ya Pak ya. Jadi hanya warga negara Indonesia saja yang daftar ya Pak? Warga Nggak bisa? negara Oh, gitu Indonesia, ya, Pak. itu. Kalau orang luar nggak bisa Kalau ya Pak orang ya? luar Kalau bahaya nggak bisa ya, nanti. nggak bisa ya Pak ya? Iya. Pak. Bukan jadi Polri nanti. Jadi apa tuh Pak? Bukan Republik Indonesia Iya, berarti ya? Republik Indonesia, betul Pak. Karena Iya. kan Polri itu kan kepolisian negara Republik Indonesia gitu. Betul. Ya Pak. Iya Pak. Terus kalau misalnya dari rekrutmennya itu sendiri tuh Pak, biasanya tuh ada berapa kali sih Pak setahun Pak? Izin Pak. Secara garis besar, untuk rekrutmen itu ada rekrutmen yang reguler. Reguler. Jadi ini yang lulusan SMA sederajat Sederajat ya. boleh untuk mendaftar dengan persyaratan-persyaratan yang sudah kita tentukan tadi yang kita butuhkan. Nah di reguler itu juga ada namanya bintara ataupun yang memiliki kompetensi khusus. Contohnya Pak? Reguler itu misalnya Misalnya Akpol, Akpol, kemudian SIPSS Ya. yang memiliki sarjana-sarjana Sarjana. kompetensi tadi, Siap. keilmuan. Kita butuhkan misalnya dokter, kita butuhkan. Kemudian juga nanti ada namanya bintara kompetensi khusus. Jadi kayak adik-adik yang dari SMK itu bisa mendaftar. Adik-adik yang punya kompetensi misalnya agama, hafiz, boleh mendaftar. Itu semua kita kasih kesempatan yang tadi kita sampaikan. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota Polri dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Terus tadi kan kata Bapak itu yang jalur reguler ya Reguler, Pak ya. iya. Terus yang jalur irreguler apa tuh Pak? Nah, kalau namanya yang reguler itu namanya rekrutmen proaktif. Oh proaktif. Iya. Proaktif. Harus Proaktif. lebih aktif berarti ya Pak? Jadi dalam artian ini karena kebutuhan anggota Polri yang saya cerita, pulau-pulau terluar kita susah untuk mendapatkan, Iya. sehingga kalau kita misalnya jangan menyamakan antara yang pulau terluar dengan yang di kota. Di kota itu ada sekolahnya, ada fasilitasnya, semua kesehatannya. Betul. Sedangkan yang di pulau terluar itu susah. Susah ya, Sekolah aja susah, SMA mungkin nggak ada di sana. Iya. Terus dia ke kota. Padahal
di sana kita harus memberikan pelayanan kepolisian. Betul. Nah, ini kita wajibkan Polres untuk mencari orang-orang di sana, anak-anak di sana, anak asli di suku pedalaman, pulau terluar, supaya kita rekrut jadi anggota polisi, kita bina, nanti kita tempatkan dinas di sana lagi. Oh gitu ya. Oh itu yang peribahasanya orang bilang local boy for local. Betul, local job. Job ya gitu ya Pak ya. Iya, Iya benar Pak. Tapi saya penasaran juga sih Pak, itu kan di wilayah pedalaman Indonesia kan luas banget tuh ya Iya. Pak. Publikasinya itu gimana sih Pak gitu Pak? Jadi kalau untuk Yang benar-benar kan terpencil banyak Indonesia gitu ya, yang wilayahnya tuh benar-benar pelosok Betul, gitu. pelosok. Gimana tuh Pak? saya pernah sampai ke wilayah Natuna. Natuna, oh iya. Ya, sama di wilayah Sangir ke atas itu naik kapal sampai 12 jam ke sana. 12 jam tuh Iya. Pak. Jadi untuk rekrutmen ini makanya dibilang proaktif sepanjang tahun. Jadi tidak kayak reguler kita buka mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, Iya. persyaratan anak-anak mendaftar. Iya betul. Nah, kalau rekrutmen proaktif ini sifatnya kita yang datang mencari ke sana. Oh gitu ya Jadi tidak saya buka pendaftaran seminggu, terus anak-anak itu kita suruh daftar yang dari Natuna 12 jam tadi harus ke Pak. Kesana gitu. ke Kepri, ke Batam, itu kan kasihan. Waktu juga Jadi kan Pak. dari Batam, Polda Batam itu yang datang ke sana mencari. Oh dari Polda Batam yang emang lihat sana Nyari, gitu oh ya. ini berminat, oh syarat kesehatannya bagus, akademiknya bagus, kesehatan jiwanya bagus, silakan untuk dicatat. Nanti pada saat pendaftaran dipersilakan untuk tes. Ini menarik sih Pak ya. Soalnya kan kalau misal di wilayah, maksudnya yang kayak di pulau terluar tadi kan susah dapat informasinya. Nah. Berarti cara mereka untuk bisa daftar itu adalah dengan datang ke Polda setempat mungkin ya mungkin Pak? Atau gimana Pak? Oh, kita nanti yang begini. Kalau untuk rekrutmen proaktif itu karena kita harapannya dapat merekrut orang-orang suku pedalaman, terus ya kemungkinan memang informasi ke sana tidak ada. Jadi kita menggandeng kementerian lembaga yang lain kayak Kementerian Agama, kita gandeng, kemudian bupati-bupati, kementerian pemerintah daerah kita gandeng. Sepanjang tahun kita sampaikan bahwa nanti sekitar bulan 11, bulan 10, 11 akhir tahun akan ada rekrutmen proaktif. Syaratnya tadi affirmative action terdiri dari pulau-pulau terluar, kemudian ada nanti suku pedalaman, kemudian juga nanti ada kriterianya penghargaan. Penghargaan ya. Kemudian ada kriterianya lagi nanti setelah afirmatif penghargaan ada namanya prestasi talent scouting. Jadi kalau misalnya ada juga yang ahli bidang olahraga tertentu, terus dia berminat anggota polisi, kita melihat dia prestasinya bagus. Tapi ketika dia diikutkan reguler karena dia lebih banyak latihan, kemungkinan dia kalah bersaing di reguler, jadi nggak bisa masuk ke anggota polisi. Padahal kita juga butuhkan. Makanya ada rekrutmen proaktif juga seperti jadi itu. tidak hanya untuk anggota Polri yang ditempatkan, bukan anggota Polri, tapi masyarakat yang ditempatkan di luar itu ya, melainkan kalau ada yang punya kemampuan khusus, tadi kata Bapak bilang tadi ya dapat penghargaan apa gitu, dia bisa daftar juga kayak gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Termasuk juga nanti yang Hafiz Quran. Hafiz Quran. Ada juga itu Pak? Ada juga itu. Oh iya. Jadi memang sekarang waktu 2019 ini sudah mulai 2019 dirintis. Dirintis. Banyak dari teman-teman yang hafiz merasa, Pak kami ini juga mau jadi anggota polisi tapi belum punya kesempatan karena memang lulusan itu ijazahnya dikeluarkan dari Departemen Agama. Sedangkan kita persyaratannya waktu itu dari Diknas. Diknas ya. Sehingga mereka juga kalau bisa Pak kami diberi kesempatan. Karena kan hafiz ini banyak dan memang dibutuhkan juga sama anggota Polri kepolisian. Dibutuhkan gitu ya Pak ya. Iya, terus kalau yang tadi tuh Pak, kan Bapak bilang juga penghargaan ya Pak. Penghargaan kayak jenis apa sih Pak? Terus banyak nggak sih yang daftar melalui jalur proaktif tadi ya Pak ya? Nah, sampai hari ini kita sudah buka kurang lebih 4 hari. 4 hari. Sudah sekitar 700 yang 700 mendaftar. Pak? Banyak juga ya Pak ya itu. Jadi yang berminat itu antusias, terutama dari pulau-pulau terluar, kemudian dari atlet-atlet juga banyak yang daftar. Nah terkait dengan penghargaan, ini juga sebagai bentuk apresiasi. Jadi penghargaan itu ada dari anggota masyarakat, ada juga dari anggota kepolisian. Anggota kepolisian misalnya orang tuanya gugur.
gugur dalam melaksanakan tugas kepolisian. Kemudian atau korban ketika ada kegiatan kriminalitas, kemudian dia bertugas, dalam tugas gugur misalnya. Ini anaknya ada yang mau masuk polisi. Nah, ini jalur penghargaan bisa. Siap. Ada juga jalur penghargaan buat anggota masyarakat. Contoh waktu ada kejadian di Lampung dulu pernah yang bapaknya satpam di sana, Iya, ada Pak. perampokan bank, kemudian bapaknya bertugas jadi satpam, menghalangi perampokan bank, ternyata ditembak meninggal. Nah, itu anaknya juga Bisa daftar tahun 2020 kemarin diterima. Jadi itu bentuk apresiasi karena memang membantu dalam tugas-tugas kepolisian. Gitu ya Pak. Berarti kalau kayak gitu timeline kalau reguler kan jelas ya Pak ya dari tanggal segini sampai tanggal segitu. Ya. Kalau misalnya proaktif itu berarti nggak ditentuin tanggalnya gitu ya Pak ya sampai tanggal berapa berakhirnya kayak gitu Pak. Jadi untuk sosialisasi untuk mencarinya sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Jadi setelah mencari mulai bulan Januari sampai bulan 11, nanti bulan 11 kita akan buka pendaftaran. Jadi yang sudah didata itu akan kita verifikasi Verifikasinya ulang. bulan 11 ya. Habis setelah kita verifikasi administrasinya, kita cek kesehatannya. Minimal standar kesehatannya itu sehat. Jangan sampai nanti kita merekrut ternyata ada sakit menular seperti itu. Harus dicek. Jangan sampai nanti ketika angkat jadi polisi ternyata ada gangguan kejiwaan, itu juga harus dicek. Oh gitu ya Pak. Nah ini menarik lagi nih Pak. Nah. Dari situ Pak. Kalau ngelihat kan berarti tadi dari segi persyaratan kira-kira ada yang membedakan nggak sih Pak dari segi yang penerimaan reguler dan penerimaan yang proaktif itu Pak? Ya. Atau sama-sama prosesnya ya sama aja gitu? Oh. Tes-tesnya sama juga gitu Pak? Atau Jadi gimana ada Pak memang syaratnya? tadi saya sampaikan bahwa Rekpro ini karena kebutuhan Iya, betul, Pak. organisasi. Jadi ketika kita ingin merekrut, kita sudah bisa memilah, oh saya butuh misalnya Hafiz, tapi ternyata kita butuhkan itu Hafiz yang daftar sedikit misalnya. Kita sudah menentukan misalnya tinggi 165 untuk reguler misalnya. Reguler 165. Ternyata yang pulau-pulau terluar itu susah dapat tinggi Iya. 165. Akhirnya kita menyesuaikan, diturunin standarnya. Siap, Pak. 163 sesuai dengan peserta yang ada di sana. Menyesuaikan ya Pak ya. Menyesuaikan. Tapi tidak terlalu drastis juga, misalnya tinggi 165 jadi 155 nanti jadi. Janganlah Pak. Kasihan nanti pas ngatur lalu Iya. lintas nggak kelihatan. Nggak kelihatan nanti Iya. ya Pak ya. Iya bener. Terus Pak, ini nih Pak, saya juga ngelihat kan kalau sekarang ngelihat polisi-polisi nih ya Pak ya. Iya. Kok banyaknya yang ganteng sama cantik gitu Pak. Wah. Itu tuh emang jadi penilaian sendiri gitu gak sih Pak? Kalau misalnya jadi polisi tuh harus ganteng gitu misalnya. Atau harus cantik kayak gitu. Iya nggak Pak tuh Pak? Jadi ada berapa faktor. Berapa? Kan dilihat dari pertama itu syarat tuh, Pak? administrasi pasti kan. Administrasi pasti. Ya. Terus yang kedua administrasi termasuk tinggi badan. Oh, iya, dibatasin Pak. kan. Biar nanti kayak harus gagah, tegap, kelihatan berwibawa itu. Berwibawa, iya. Tampilan. Tampilan. Kemudian juga nanti harus ada intelijensianya. Oh iya. Jadi iya, pas betul, nanti Pak. itu ada tes psikologi, ada akademik untuk mengukur intelijensianya. Kemudian juga harus jasmaninya bagus. Jasmani. Gimana nanti mau ngejar penjahat kalau Iya sih Pak, iya ternyata benar nggak kuat Bang. lari Betul, misalnya Pak. gitu Betul. atau sakit-sakitan Iya kan Pak ya. harus Nah, dicek ngap juga. duluan kan nanti Pak ya. Nah, minimal ada standarnya. Jadi semua tahapan tetap harus harus dilaksanakan, minimal standar lulus. Minimal Jadi nggak standar sama lulus. dengan reguler. Kalau reguler pendaftarnya banyak, kita cari yang terbaik, kita ranking. Gitu. Tapi kalau rek proaktif, adanya itu ya kita menyesuaikan. Kalau yang penting standarnya sesuai. Yang penting standarnya Standar sesuai sehat, ya Pak ya. Gitu. Nah, terus kembali lagi nih Pak ke rekrutmen proaktif ya Nah. Pak ya. Berarti tiap tahun itu berganti ya kebijakannya atau gimana tuh Pak? Maksudnya kayak menyesuaikan dari kebutuhan atau Iya. gimana Pak? Jadi kita tergantung dari kebutuhan. Misalnya tahun 2019-2020 itu banyak kita butuhkan banyak terjadi radikal, paham-paham radikal. Oh iya. Jadi iya, kita iya, butuhkan yang banyak pengetahuan agama, sehingga iya. kita banyak merekrut dari pesantren-pesantren, dari hafiz-hafiz Quran. Harapannya kita ketika mereka sudah dididik 7 bulan, nanti ditaruh ke wilayah bisa menjadi Penerusnya. memberikan pemahaman-pemahaman tentang nasionalisme, tentang agama, biar tidak salah jalan.
Oh iya. Waktu kemarin juga 2020 kan sempat pandemi ya Pak ya? Iya. Itu ada juga Pak berarti Pak? kalau Ada kayak juga. gitu? Ada juga Pak? Jadi waktu itu lebih banyak juga kita ambil dai sama tenaga kesehatan. Oh gitu. Karena untuk membantu tugas-tugas kayak misalnya penanganan COVID. Betul, waktu banyak itu. banget kan Iya. kemarin kan. Makanya saya juga bingung kan, itu kok Polri ikut dalam ini ya penanganan ini, apakah anggotanya banyak kayak Iya. gitu kan. Ternyata itu salah satu Iya. caranya adalah dengan rekrutmen proaktif itu ya Iya. Pak ya. Karena nggak mungkin kan nanti yang nyunti-nyunti, Iya. misalnya Mbak di sini Iya, kan nggak nanti punya malah kompetensi. praktik Pak ya Iya, gitu. praktik lagi. Lepek-lepek nanti orangnya. Harusnya sehat jadi nggak sehat. Iya makanya kan. Jadi ini juga kan. Tuh kan Sobat Polri, kalian udah dengar sendiri. Bagi kalian yang menjadi atlet, yang berprestasi, atau kalian yang ada di luar kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia, kalian bisa daftar. Oh iya, dari santri juga kalian bisa daftar. Bahkan untuk yang memiliki agama lain pun kalian bisa daftar dan memiliki kesempatan yang sama di Polri itu sendiri. Jadi kalian silakan mendaftar karena sudah dibuka peluang yang seluas-luasnya. Nah, balik lagi untuk masalah rekrutmen ini sendiri nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak terkait dengan rekrutmen yang ada di Polri, gimana sih Pak prosesnya Pak? Siap. Karena kita tahu bahwa untuk mencari pegawai atau anggota Polri itu yang baik itu dimulai dari rekrutmen, proses rekrutmennya. Sehingga proses rekrutmennya itu harus betul-betul transparan, betul-betul bersih, betul-betul mencari sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya tadi kepentingan-kepentingan. Karena nanti ini dampaknya 10-20 tahun ke depan. Sehingga dari Polri itu mulai 2007 sebenarnya sudah menerapkan namanya ada kita prinsip betah. Betah itu singkatan bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Jadi semua tahapan itu kita laksanakan secara terbuka, terus diumumkan. Bahkan harus kita wajibkan one day service. One day service? Iya, maksudnya ketika habis tes kesehatan, sorenya itu langsung diumumkan. Ya, misalnya kesehatannya 5 hari, ternyata ada pendaftarnya 500. Satu hari 100. Nah, setelah periksa 1 hari 100, sorenya itu harus diumumkan. Jadi tahu yang 100 ini berapa yang lulus, berapa enggak. Kemudian besoknya lagi yang 200, terusnya sampai 500. Dan harus diumumkan hari itu. Hari itu juga gitu ya Pak? Ya, bahkan ini pas saat akademik itu kita pakai CAT dan psikologi. CAT itu komputer gitu ya Pak? Komputer assist test itu kita kerjakan, langsung saat itu juga nilainya keluar. Bahkan orang tua misalnya ada yang lihat, bisa ngelihat, oh anak saya ngisi A, oh benar. Anak saya ngisi B, oh ternyata salah. Jadi gregetan sendiri orang tua, wah anak saya tadi udah benar kok dirubah seperti itu. Itu bentuk transparansi kita. Bahkan juga kita juga mewajibkan seluruhnya untuk diawasi oleh pihak eksternal. Dari LSM, kemudian dari KPK juga, Ombudsman, sampai kita sekarang itu melibatkan juga dari BSSN, termasuk BNPT untuk melihat bahwa yang kita rekrut ini betul-betul bebas dari paham-paham radikal. Jadi semua kita libatkan. Ini bentuk sebagai transparansi tadi ya, Pak, ya? dan untuk pertanggungjawaban kami. Iya, tapi kenapa ya Pak ya? Kalau misalnya saya yang dengar dari Bapak tadi kan, emang prosesnya sih emang udah bagus banget. Tapi kok tetap ada komplain ya Pak dari orang gitu kan, bilang nggak adil nih. Ini nih proses seleksi nih, kalau di Polri kayak gini nih, kalau hasilnya nggak sesuai sih kayak gitu kan. Iya. Tuh kenapa tuh ya Pak ya, seperti kayak gitu ya Pak? Ini pasti tiap tahun pasti pertanyaan ini. Ada terus, kok nggak sesuai nilainya kayak gitu kan? Katanya gitu. Pak betah dilaksanakan, udah transparan one day service, tapi kok masih ada yang nawar-nawarin kami gitu, untuk ya, masuk Pak. polisi Yang harus calo-calo siapkan gitu sekian. kan Pak ya, iya. Nah Tuh ini yang kenapa tuh Pak itu tuh Pak? pada kesempatan setiap sosialisasi juga kami sampaikan bahwa pada saat rekrutmen begini nih banyak juga orang yang memanfaatkan situasi. Istilahnya kita itu penembak di atas kuda. Jadi misalnya contoh seperti ini. Saya ada orang dia tahu bilang, "Oh, ada pendaftaran." Dia cari jaring lah. Oh, siapa yang mendaftar di sini? Oh, dia bawa misalnya 20 orang. Nanti saya kenal misalnya sama panitianya Pak Fadli, itu Kabag Diapers. Saya kenal itu, padahal saya nggak kenal dia ya.
mengatasnamakan aja berarti ya, karena Pak, lihat saya mungkin di podcast atau gimana, Hmm. oh Kabagdia Persnya ini Pak Fadli sekarang, dia jual lah nama saya. Weh, 20 orang, kamu nanti saya akan bantu karena saya kenal panitianya. Terus orang itu, oh iya Pak bisa dibantu, ya kamu nyiapkan uang misalnya 100 juta atau 200 juta gitu ya. Setelah itu dia, anak-anak ini tes kesehatan, anak-anaknya lulus sebenarnya. Dia walaupun nggak dibantu apa-apa karena memang dia persiapan lulus. Tapi nanti dia ngomongin ke anak-anak yang 20 orang itu. Gara-gara Wah, saya itu karena hubungin Pak Fadli itu, kalian lulus. Wah gitu. Kalau ada yang nggak lulus, belum lah, uangnya dikembalikan. Gitu, seperti itu, namanya penembak di atas kuda. Ya. Jadi Menarik ya sebenarnya penembak di atas kuda, iya kan ya. Penembak di atas kuda. Kenapa Susah, namanya kan, menembak di atas kuda? Ya, untung-untungan itu. Untung-untungan gitu ya Pak. Iya. Kena gara-gara saya, tapi kalau enggak, sorry bukan saya kembalikan. gitu. Saya kembalikan gitu ya Pak ya. Oh gitu Pak ya. Dan banyak kemarin ya, ini juga harus saya sampaikan sama Sobat Polri bahwa baru kemarin ini ada ketangkap di salah satu Polda di Kalimantan. Dia mengatasnamakan membuat rekomendasi atas nama Pak Karo sampai ke instansi luar. Terus dia sampai ada korbannya 28 orang. Banyak juga tuh Pak itu Pak. Makanya ini kesempatan ini kita juga sambil sosialisasikan. Kalau ada yang ngaku-ngaku gitu, jangan percaya. Langsung laporkan ke Polres setempat, ke Propam. Kita juga ada aduan online. Jadi silakan di situ laporkan, Pak, ini katanya bisa meluluskan. Silakan nanti sampaikan, kita akan tanggepin, kita akan proses. Itu aduan online-nya di mana tuh Pak? Ada, nanti kita ada online lewat website. Kemudian ada juga lewat WA ya. Ada juga bisa lewat rekaman gitu kan nanti ya. dikirim. Iya. Jadi jangan pernah percaya sama yang namanya calo-calo gitu ya Pak penembak ya. Di atas kuda penembak tadi. Di atas kuda tadi. Nanti yang ada malah zong ya Pak ya gitu. Apalagi mengatasnamakan Pak Fadli kayak gitu kan Pak. Waduh bahaya itu. Iya, nama-nama dijual itu bahaya. Iya itu bahaya itu Pak gitu. Baik Pak. Nah, Sobat Polri, tadi kan kita sudah mendengarkan secara lengkap ya mengenai rekrutmen yang ada di Polri itu sendiri. Mungkin ada himbauan dari Bapak untuk para Sobat Polri yang mau daftar atau himbauan lainnya? Waduh, terkait dengan kompetensi saya aja. Ya, siap Bapak. Kalau himbauan lain nanti bagian podcast yang lain. Yang lain ya, iya. Siap Bapak. Ya, Sobat Polri, perlu kami sampaikan bahwa Polri memberikan kesempatan kepada seluruh putra-putri terbaik untuk mendaftar. Di mana saja, lewat kompetensi apa saja, kita memberikan kesempatan seluas-luasnya. Untuk itu, saya mengharapkan kepada seluruh adik-adik, termasuk orang tuanya juga, ketika anaknya ingin mendaftar polisi, caranya adalah mempersiapkan dengan baik. Baik itu kesehatan, fisiknya, akademik, semuanya dipersiapkan, insya Allah ketika mempersiapkan pasti itu yang terbaik kita akan pilih. Dan yang kedua, jangan percaya sama orang-orang yang mengatasnamakan panitia bisa meluluskan, itu semuanya penipuan. Silakan lapor di hotline aduan ataupun kepolisian terdekat ketika ada yang menawarkan hal-hal seperti itu. Apalagi sampai minta uang, itu termasuk penipuan. Ya, selamat berjuang. Ya. Baik Bapak. Terima kasih banyak Pak sekali lagi sama-sama. Untuk insight-nya yang sangat luar biasa ya Pak. Baik Sobat Polri, dalam organisasi rekrutmen menjadi hal yang terpenting untuk menentukan anggota yang diterima dan masa depan dari organisasi itu sendiri. Seperti apa kata quotations, seseorang berkata bahwa people are not your most important assets, but the right people are. Sobat Polri, terima kasih sudah bergabung di SSDM Podcast. Sampai jumpa dan salam presisi.